Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriyandi Hidayatullah dengan NIM 250613053337. Saya di sini akan menjelaskan materi dengan judul hubungan patron klien dan jaringan sosial. Yang pertama itu ada pengertian dan karakteristik hubungan patron klien di pedesaan. Untuk pengertian, hubungan patron klien didefinisikan oleh Scott sebagai jenis persekutuan diadik atau dua orang yang sebagian besar terdiri dari persahabatan. Seseorang atau kelompok dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi bertindak sebagai patron, menggunakan kekuatan dan pendapatannya untuk memberikan perlindungan dan kebaikan kepada seseorang atau kelompok dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah. Kelompok dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah ini bertindak sebagai klien dan siap memberikan dukungan menyeluruh termasuk pelayanan pribadi kepada patronnya. Masuk pada karakteristik, yang pertama itu ada asimetris, yakni terdapat ketimpangan posisi tawar di mana pihak yang memiliki sumber daya atau patron berada di posisi lebih tinggi dibandingkan pihak yang membutuhkan atau klien. Kemudian selanjutnya ada personal dan informal, yakni hubungan ini tidak diatur oleh kontrak hukum yang kaku, melainkan oleh norma sosial dan ikatan pribadi yang kuat. Kemudian selanjutnya ada timbal balik atau resiprositas, yakni meskipun statusnya berbeda, terjadi pertukaran jasa secara dua orang yang saling menguntungkan dalam skala yang berbeda. Kemudian terakhir ada multifungsi, yakni hubungan ini melampaui satu urusan saja. Seorang patron bisa menjadi atasan, pemberi pinjaman, sekaligus pelindung keluarga kliennya. Nah, kemudian selanjutnya ada peran patron dan klien di pedesaan. Patron atau elit desa, tuan tanah, tengkulak, dan pemilik penggilingan padi, perannya itu menyediakan lahan, meminjamkan modal, memberikan jaminan keamanan, dan menjadi perantara dengan dunia luar, atau pasar atau birokrasi. Kemudian, klien atau petani gurem, buruh tani, penyakap atau penggarap, perannya yaitu menyediakan tenaga kerja murah, loyalitas politik atau suara saat pilkades, serta menjaga reputasi dan properti patron. Nah, selanjutnya kita masuk pada bentuk ketergantungan ekonomi, sosial, dan politik dalam hubungan patron dan klien. Nah, pada ekonomi, klien itu sangat bergantung pada patron untuk akses terhadap lahan melalui sistem bagi hasil, pinjaman uang darurat saat musim paceklik, hingga ketersediaan bibit dan pupuk. Kemudian, pada sosial, yakni patron seringkali diposisikan sebagai figur bapak atau pelindung moral bagi kliennya yang akan menciptakan ikatan emosional yang kuat. Kemudian pada politik, patron memanfaatkan basis massa atau para klien untuk kepentingan politik, menjadikannya kekuatan besar dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Nah, selanjutnya kita masuk pada konsep jaringan sosial dalam masyarakat pedesaan. Yang pertama itu ada kekerabatan atau kinship, yakni jaringan yang paling mendasar di mana kepentingan keluarga besar seringkali diutamakan di atas kepentingan individu. Yang kedua itu ada tetangga atau neighborhood, yakni berdasarkan kedekatan tempat tinggal. Tetangga dianggap sebagai saudara terdekat yang paling cepat memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kemudian yang ketiga ada kelembagaan lokal, yaitu wadah formal dan informal seperti kelompok tani, arisan pengajian, serta tradisi gotong royong seperti sambatan di Jawa atau subak di Bali. Selanjutnya kita masuk pada fungsi jaringan sosial dalam akses sumber daya, pelindungan sosial, dan strategi bertahan hidup petani. Yang pertama itu ada akses sumber daya. Nah, melalui jaringan, petani mendapatkan informasi harga pasar atau bantuan pemerintah yang mungkin terbatas distribusinya. Yang selanjutnya yaitu perlindungan sosial atau safety net,
yakni berfungsi sebagai asuransi informal tanpa premi. Contohnya adalah tradisi meminjam beras ke tetangga atau berbagi hasil buruan saat krisis. Kemudian selanjutnya ada strategi bertahan hidup atau survival strategy, yakni memungkinkan diversifikasi pekerjaan. Seseorang petani bisa mendapatkan pekerjaan di kota berkat informasi dari sesama warga desa yang sudah merantau terlebih dahulu. Nah, kemungkinan hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Bila ada salah, mohon Anda maafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.